Alang anak rajin dan pandai bekerja. Hampir setiap hari ia menemani ibunya mencari kayu bakar di hutan. Sejak usia 6 tahun, Alang sudah mengikuti silat di kampungnya. Dan tidak heran lagi, ia sudah dapat mengalahkan orang yang lebih besar dan lebih tua darinya. Dan ia mulai menggantikan ayahnya mencari ikan di laut. Dan esok harinya lagi, ia menjual ikan-ikan itu ke daerah Pelabuhan Siak. Setelah sampai di Pelabuhan Siak, yang tadinya hanya orang tawar-menawar, tiba-tiba orang ribut kesakitan. Dan ketika diminta uang Alang, Alang menolaknya. "Saya belum mempunyai uang, Tuan. Saya baru datang." "Apa katamu? Kamu belum tahu siapa saya?" "Tapi saya belum mempunyai uang, Tuan." Dan ketika mendengar itu, para pengacau itu menumpahkan ikan Alang. Dan melihat kejadian itu, Alang kesabaran Alang hilang dan dibentangi para pengacau itu dan terpaksa. Akhirnya mereka pun mengurung Alang dan dia bersiap-siap melawan 7 orang sekaligus. Dan ia dapat mengalahkan para pengacau itu dan mengusir pengacau itu dari tempat itu. Akhirnya pengawal istana melihat kagum kepada kemampuan silat Alang dan melaporkan kejadian itu kepada Sultan. "Terima kasih anak muda, kamu telah membantu para pengawal dan mengamankan kerajaan ini dari pengacau-pengacau itu. Sebagai ucapan terima kasih, apa yang kau minta?" "Sama-sama Tuan, saya ingin menjadi pengawal di istana ini." "Baiklah, mulai sekarang kamu menjadi pengawal di istana ini. Sebagai tugas pertama, kamu menjaga perairan ini dari bajak laut." Akhirnya, Alang anak rajin dan pandai bersilat. Ia tiba-tiba menjadi peperangan antara bajak laut dan Panglima. Namun, dalam peperangan tersebut, Panglima tewas dan Alang diangkat menjadi Panglima. Hari berganti hari, tahun berganti tahun. Alang menikahi putri di istana dan putri istana mengajak Alang berlayar. "Kanda, bosan rasanya Adinda di istana tersendiri. Adinda berlayar, Kanda." "Baiklah, ayo kita berlayar keluar sana." Dan tanpa disadari, kapal Alang mendekati pulau halaman Alang. Dan ia bertanya, "Kanda, bolehkah Adinda bermain di pulau itu?" "Tak usahlah Dinda, lebih baik kita mencari pulau yang lain saja. Pemandangannya lebih indah dan lebih bagus." "Tak usahlah Dinda, karena saya bermain di situ saja. Itu lebih indah dan lebih bagus pemandangannya." "Ya sudahlah Dinda, kita ke pulau itu saja." Akhirnya pun Alang mengalah kepada istrinya. Setelah sampai di pulau itu, kawan Alang mengenali Alang dan ia memanggil orang tuanya Alang. "Assalamualaikum, Pak Alang." "Waalaikumsalam nak, ada apa nak?" "Alang sudah sampai di pulau itu Pak. Dia memiliki kapal yang besar dan istrinya yang cantik." "Mana Alang Pak?" "Dia sudah sampai di pulau itu Pak. Ayo kita ke sana Pak." "Tunggu ya nak, Bapak akan memanggil Mak ke dapur." Dan akhirnya Bapak pun ke dapur. Mak, Alang sudah sampai Mak di pulau itu." "Mana Alang Pak?" "Dia sudah sampai di pulau itu Mak. Ayo kita ke sana." "Tunggu ya Pak, Mak akan memasakkan makanan kesukaannya." Akhirnya pun Mak Alang memasakkan kesukaannya dan ia sudah sampai di pulau itu dan ia memanggil, Alang, ini Mak nak." Dan akhirnya Alang tidak melihat siapa-siapa dan tidak menganggap itu adalah orang tuanya dan memanggil kedua kalinya, Alang, di sini Mak nak." Dan akhirnya istrinya menoleh kepada orang tua itu. "Kanda, siapa perempuan teh itu Kanda?" "Entahlah Dinda, mungkin dia mengira Kanda adalah anaknya." "Ya sudah,
Bukankah orang tua itu Anda? Ya sudahlah Dinda, pengawal usir mereka. Baiklah tuanku. Akhirnya pun mereka mengusir Maalang kapal marah. Akhirnya pun Maalang tidak pergi dari kapal itu dan ia memanggil lagi, Alang, ini nak membawakan makanan kesukaanmu. Siapa sih kau perempuan tua bangka? Pergilah kau dari sini. Dan akhirnya mereka pun pergi dari situ. Dan Maalang sangat kecewa kepada Alang dan ia meminta tolong kepada Alang. Pada Tuhan, ya Tuhan, ialah yang dikandung selama 9 bulan, hukumlah dia karena durhaka kepadamu. Akhirnya langit menjadi gelap dan laut yang tenang, terjadi gelombang yang sangat besar dan dikatakan terombang ambing. Maafkan Alang, Alang bersalah. Dan akhirnya kapal itu menghantam gelombang yang besar dan akhirnya terbalik dan menumpahkan isi-isinya. Dan menjadilah pulau yang bernama Pulau Halang Besar. Dan melihat kejadian itu, Maalang sangat kecewa karena telah menutup Alang. Dan menghampiri Alang memakai sampan. Tanpa disadari, gelombang menghantam sampan orang tua Alang dan terbalik juga. Akhirnya menjadi pulau yang bernama Pulau Halang Kecil. Dan tumbuhlah buah pohon di kapal sampan yang ke barat rasanya masam, sementara yang rasanya timun rasanya manis. Itulah cerita dari legenda Pulau Halang. Pesan moral yang bisa kita ambil dari legenda Pulau Halang, yang pertama, janganlah pernah durhaka kepada orang tua. Dan kedua, janganlah pernah melawan kepada orang tua. Dan yang ketiga, janganlah pernah marah-marah kepada orang tua. Dan yang keempat ataupun yang terakhir, sayangilah orang tua selagi masih ada. Assalamualaikum.